Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Nagata Putri dengan NIM D11-2021-03195 dari kelompok D1152. Di sini saya akan mengerjakan UAS dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis yang akan membuat data atribut, join tabel, style peta, dan juga layout peta. Yang harus disiapkan yaitu peta digitasi Kecamatan Semarang Barat. Kemudian saya akan mengerjakan data atribut terlebih dahulu dengan cara klik kanan pada layar Kecamatan Semarang Barat, kemudian pilih Open Atribut Tabel. Atau bisa juga dengan cara langsung klik Open Atribut Tabel pada tools di atas. Pada kolom atribut hanya terdapat ID dan kecamatan. Saya akan membuat kolom untuk menambahi kelurahan yang ada pada Kecamatan Semarang Barat dengan cara klik New File, kemudian beri nama kelurahan. Pada kolom komen bisa diberi maupun tidak. Saya akan memberi keterangan kelurahan di Kecamatan Semarang Barat. Lalu pada type diganti teks atau string karena nanti pada kelurahan terdapat data nama kelurahan, jadi digantinya teks. Like-nya bisa dibuat 50. Kemudian klik OK. Setelah itu, cara untuk menambahi kelurahan agar sesuai pada daerah peta, untuk mempermudah bisa klik Doc Atribut Tabel. Kemudian untuk pengerjaannya yang lebih mudah lagi bisa di unchecklist dan juga bisa ditipiskan warna pada petanya dengan cara klik kanan, properties, dan turunkan opacity-nya. Kemudian klik apply dan juga OK. Oke. Selanjutnya, untuk memberi nama pada setiap kelurahan dapat dengan cara menceklis pada layar ini satu persatu. Sudah kelihatan di sini. Lalu menggunakan fitur Select Features. Ketika sudah diklik dan muncul kuning-kuning, bisa dicari pada tempatnya. Yang terblok biru ini berarti merupakan daerah Kelurahan Tawangsari. Kemudian bisa diberi nama. Begitu terus sampai 15 kelurahan lainnya.
Pastikan penulisan pada kelurahan tidak ada yang typo, kemudian bisa di select all untuk memastikan apakah kelurahannya sudah ternamai semua atau belum. Dengan cara CTRL+A. Bisa dilihat pada layar bahwa seluruh peta sudah ada warna kuning-kuningnya dan tidak ada jeda. Tidak ada daerah yang belum ternamai. Kemudian bisa dipencet lagi dok atribut tabelnya, bisa diteliti pada kelurahan itu ada yang typo atau tidak. Selanjutnya untuk memeriksa apakah sudah terinput pada Kecamatan Semarang Barat nama-nama kelurahannya, bisa dengan cara klik layar Kecamatan Semarang Barat, kemudian klik kanan, Properties, Labels, Single Labels, kelurahan ini sudah ada, kemudian bisa diatur fontnya, warna dan juga ketebalannya, kemudian klik apply, lalu oke. Sudah muncul nama pada setiap kelurahannya. Selanjutnya saya akan menambahkan jumlah penduduk pada tahun 2019 di setiap kelurahan. Caranya sama seperti tadi, klik new file, beri nama, penduduk 2019, jumlah penduduk pada tahun 2019. Ini tetap sama whole number integer atau bisa dibuat paling besar 80. Lalu tekan OK. Kemudian bisa diisi jumlah penduduknya. Setelah itu, untuk memunculkan jumlah penduduk sama seperti tadi, memunculkan nama kelurahan dengan cara klik kanan, Properties, kemudian value-nya bisa diganti jumlah penduduk 19, apply, oke. Pada data atribut sudah terdapat nama kecamatan, kelurahan, dan juga jumlah penduduk pada tahun 2019. Jangan lupa untuk menyimpan project dengan cara save edit agar project tidak hilang, dan juga save project. Selanjutnya yaitu saya akan menggabungkan data dari Excel, yaitu join tabel. Pertama-tama yang harus dilakukan yaitu mendownload dulu spreadsheet layers dengan cara klik plugins, manage and install plugins, dan bisa di search spreadsheet layers, kemudian di download. Karena saya sudah pernah melakukannya juga, jadi sudah terdownload. Lalu step selanjutnya itu klik layar, add layer, dan add spreadsheet layer. Bisa dicari data yang ingin digabungkan dengan cara klik browse dan cari datanya. Saya ingin memasukkan data jumlah penduduk Semarang Barat pada tahun 2020 sampai 2022. Pada kolom integer bisa diganti menjadi real.
kemudian klik OK. Bisa dicek terlebih dahulu atributnya. Lalu untuk menggabungkannya, klik kanan, Properties, lalu pada Join, klik tanda plus hijau di bawah, lalu join layarnya diisi datanya, join file kelurahan, target file juga kelurahan, join file dicentang, kemudian centang semua kecuali kelurahan. Dan juga custom file, jika tidak ingin diganti juga tidak apa-apa. Kemudian klik OK, apply, kemudian OK lagi. Untuk mengeceknya, klik layar Kecamatan Sembar, open atribut tabel, dan datanya sudah dimasukkan. Sudah tergabung dalam layar Kecamatan Semarang Barat. Setelah itu, jangan lupa untuk menyimpan project. Klik Save Project atau bisa juga klik kanan Export Save Features As. Jika sudah berhasil tersimpan, maka ada tanda hijau seperti ini. Selanjutnya yaitu melakukan style pada peta. Dengan cara klik 2, lalu ubah dulu labelsnya. Bisa diubah single labels, itu nanti cuma satu kelurahan. Kemudian pada bagian simbologi bisa diubah dalam graduate. Value-nya bisa dimasukin data yang tadi sudah dijoinkan. Jadi saya akan memilih jumlah penduduk tahun 2022. Kemudian klik classify, modenya equal interval, classesnya bisa dibikin menjadi 4. Ini nanti semakin gelap warnanya, maka kepadatan penduduknya semakin banyak, atau penduduknya di daerah situ banyak. Pada pilihan color ramp juga banyak. Kemudian jika sudah, klik apply, lalu OK. Bisa dilihat pada Kelurahan Manyaran, Kemaru, dan Kisikdrono ini mempunyai kepadatan penduduk yang banyak. Selanjutnya bisa dicoba-coba lagi yang bagian stylenya. Misal untuk memberi warna pada masing-masing kelurahan, bisa dengan cara categorize, kemudian color ramp-nya bisa random, classify, apply, and OK. Ini nanti per kelurahan mempunyai warnanya masing-masing. Tapi saya ingin membuatnya dalam graduate saja.
Selanjutnya, step yang terakhir yaitu layout peta. Yang harus dilakukan yaitu klik project, new print layout. Beri nama, Kecamatan Semarang Barat. Tahun 2022. Oke. Kemudian klik kanan, pilih Page Properties. Pilih size sesuai dengan yang diinginkan. Saya memilih A3. Kemudian saya akan membagi kertasnya ini menjadi 2 bagian. Yang satu untuk gambar petanya, yang satu lagi nanti untuk keterangannya di sampingnya. Dengan cara klik Add Shape, kemudian Add Rectangle. Setelah itu satu lagi, setelah sudah terbagi menjadi 2 bagian, kemudian masukkan gambar petanya dengan cara klik Add Map, lalu digambar pada kolom yang sudah tersedia. Nah, ketika sudah masuk, bisa disesuaikan dengan skalanya. Semakin skala kecil, maka gambar semakin besar. Ini saya coba untuk 40.000 skala. Yang besar mungkin 30.000. Kemudian untuk membuat gambar petanya di tengah, bisa diklik Set Map Extend to Match. Ini sesuai dengan gambarnya, sesuai dengan jika ingin kelihatan di tengah. Jika tidak, bisa diubah skalanya. Kemudian untuk mengepaskan gambar petanya bisa menggunakan Move Item Content. Bisa digeser-geser sesuai dengan keinginan. Nah, selanjutnya yaitu untuk menghilangkan bagian belakang background peta ini bisa dengan cara minimize, kemudian pada Kecamatan Semarang di unchecklist, lalu kembali lagi, kemudian di refresh view. Nah, sudah hilang. Setelah itu, pada bagian layers bisa di checklist lock layers, lock styles for layers. Pada grids-nya bisa diklik add a new girl, terus modify girl. Ininya tetap solid. Kemudian use map-nya tetap, ini diganti centimeter, diubah menjadi 5. Ini juga 5. Setelah itu untuk frame-nya bisa diubah sesuai selera. Saya mencoba untuk mengubah menjadi zebra. Kemudian draw koordinat diubah menjadi inside semua agar terlihat rapi.
fontnya juga bisa diganti. Bisa disesuaikan, ditaruh di tengah-tengah. Setelah itu bisa memberi nama pada peta dengan cara add table, kemudian diganti persebaran penduduk Kecamatan Semarang Harap tahun 2022. Fontnya disesuaikan bold 12. Oke. Letaknya bisa dibuat di center dan juga middle. Kemudian untuk backgroundnya, saya ingin memberi background dan juga frame. Kemudian untuk memberikan informasi mengenai skala bisa dengan cara klik add scale bar. Diganti numerik terlebih dahulu. Kemudian berikan keterangan add label. Setelah itu beri skala lagi. Kemudian beri skala lagi dengan versi single box, radiusnya, skala per unitsnya kilometer.
Setelah memberikan informasi mengenai skala, selanjutnya yaitu memberikan informasi keterangan mengenai warna-warna pada gambar peta dengan cara Add Legend. Klik Add Legend, lalu gambar di bawah skalanya. Karena ini terlalu banyak dan tidak memungkinkan, maka bisa dihapus agar data warna-warna saja yang dimasukkan dengan cara unchecklist, auto update, dan bisa menghapusi data-data yang tidak diperlukan. Lalu ini namanya bisa diedit dengan cara klik 2, diganti menjadi keterangan. Setelah itu kasih frame. Kemudian klik Add Not Allow, gambar di bawah keterangan. Bisa memilih gambar-gambar lainnya. Setelah itu tambahkan logo dengan cara add picture, gambar, lalu raster image, dan cari logonya. Nah, apabila sudah selesai, maka dapat di-save dalam bentuk export as image dan juga PDF. Selanjutnya dalam bentuk PDF. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.